Sekarang kita mungkin mulai aja ya. Jadi hari itu kita bakal bahas tentang alat bantu kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi kan kadang ada yang nanya, kacamata itu bagaimana cara klaimnya ya? Klaimnya atau mau ganti gigi palsu atau ngurus gigi palsu itu gimana caranya? Waduh, Horas. Kira orang Medan. Horas itu apa ya? Medan. Oh, bukan Kita Medan, buka-buka Kak. Batak, ya. Apa kalau Buster aja, Kak, ya. Binjai. Mangka dan rekadikan deh. Iya, slogannya orang Toraja apa ya? Selamat sore, salam mama keren. Salam mama keren. Iya, salam mama keren. Udah ya nanti lagi ya. Kayak nanti ya ini intro di awal dulu. Out of the box nanti pembahasannya ya. Dari ukiran sampai nanti nanya alamat kita gimana dong ini. Iya, tadi kita bakal bahas tentang alat bantu kesehatan. Yang pertama itu mungkin langsung aja kacamata. Tadi kan udah aku bahas tentang kacamata. Jadi untuk kacamata sendiri, jadi kan dia kalau mandiri kan ada 3 kelas ya. Betul, jadi untuk pengurusan kacamata juga yang dijamin itu sesuai dia kelas, berdasarkan kelas juga. Jadi untuk kelas 1 untuk biaya yang ditanggung sama BPJS itu nominalnya 330.000. 330.000 maksimal itu Kak ya. Benar. Kemudian yang kelas 2 itu 220.000. Kemudian yang kelas 3 itu 165.000. Nah, kan tadi Kakak bilang ini mandiri kan ada 3 kelas Kak. Nah, mandiri kelas 3 kan 165.000. Yang bantuan juga itu berlaku Kak ya. Benar. Jadi kelas. Jadi bukan melihat segmennya tapi kelasnya. Kita melihat kelas berapa seperti itu kayak gitu ya. Jadi baik semangat Kakak Julian. Waduh. Kak aku nggak disemangatin Kak Julian aja ya. Sorry. Ya udah deh. Berarti kalau gitu mungkin Julian aja yang bicara ya. Enggak deh. Ya Jule. Bukan Jule ya Kak. Aku nggak pernah selingkuh ya. Jangan kamu Dehon ya Dehon. Atau siapa Sapri. Enggak ya. Oke. Kemudian tadi sampai di mana itu? Oh ya, jadi kalau untuk pengurusannya kan enggak langsung juga ke optik. Jadi yang pertama itu pastinya harus ke vaskes tingkat pertama dulu. Kemudian nanti kan diperiksa kondisi matanya seperti apa. Nanti akan dirujuk juga ke rumah sakit. Nanti akan diperiksa sama dokter mata. Setelah itu nanti akan dibuatkan surat pengantar ke optiknya seperti itu. Kemudian misalkan nih sobat JKN buat kacamatanya misalkan nominalnya ini kan misalkan kelas 1 kan 330.000. Kemudian ternyata ketika urus kacamata dia nominalnya 400, artinya masih ada yang harus dibayar karena dari BPJS hanya bayar 330. Kecuali kurangnya itu Kak kita sendiri yang tanggung Kak ya. Jadi bayar selisih oke. Iya, kecuali kalau misalkan mungkin urus kacamatanya untuk totalnya itu 300.000, berarti kan enggak ada yang tertutupi oleh BPJS ya. Jadi caranya seperti itu kalau untuk pengurusan kacamata. Jadi itu yang dijamin tadi sama BPJS. Mungkin yang bergabung mungkin saya ulangi lagi ya. Untuk kelas 1 itu nominalnya 330.000. Kemudian kelas 2 itu 220 dan kelas 3 165.000 seperti itu ya. Kemudian lanjut. Oke. Jadi karena udah banyak yang bertanya, jadi mungkin ya daripada nanti tenggelam karena kita udah janji tadi bakal balas semua dan jangan sampai benar-benar kecewa. Jadi nanti takutnya kami asik sendiri bahas materinya, ternyata kakak-kakak justru tidak sabar dapatkan jawaban dari pertanyaannya. Jadi mungkin jadi akan kami jawab pertanyaan kakak-kakak semua ya. Atau mungkin ada juga teman-temannya sembari kami jawab Kak ya. Mungkin boleh juga dibantu share linknya ke teman-teman. Soalnya kan waktu kita masih panjang banget. Selain panjang juga agak terbatas juga sih Kak, karena kita live-nya hanya sampai 1 jam saja. Iya benar, jangan ditunda-tunda gitu. Mungkin kita mulai dari atas ya. Di scroll dari atas mungkin boleh agak bisa Kak yang dilahirkan boleh operator. Oke, ini ada dari Kakak Feby nih Kak. Kak bagaimana? Minta coba mouse. Oh mouse-nya, oke. Agak sorry ya. Agak rempong ya wanita satu ini. Kak ada dari Kak Feby nih Kak, bagaimana kalau mau kasih pindah BPJS Mandiri ke pemerintah? Oh iya Kak, untuk pengalihan BPJS Mandiri ke bantuan pemerintah itu wajib ada pengusulan ke dinas sosial setempat Kak ya.
Jadi itu tidak melalui pihak BPJS Kesehatan. Jadi kakak Feby nanti boleh melapor ke dinsosnya kakak, atau bisa juga melapor ke lurah atau desa, atau kalau kita di Toraja ya istilahnya Lembang. Nanti dari pihak Lembang, lurah atau desanya yang usulkan ke dinas sosial kak untuk diaktifkan ke bantuan pemerintah. Jadi kalau bantuan itu bukan wewenang BPJS untuk mendaftarkan. Jadi kita hanya mengelola. Cuma yang menentukan ini didaftarkan, setuju atau tidak itu dari pemerintah, Kementerian Sosial biasanya melalui dinas sosial setempat. Jadi kalau bantuan itu urusnya ke dinas sosial gitu. Betul ya kakak Feby ya. Oke, lanjut nih. Ini yang di Rantai Lemo ya, benar udah dijawab tadi. Sudah paling awal tadi kan. Ini nih kakak Ricuaka ya. Kaya. Amin diaminkan. Semoga kakak aku juga kaya dan semoga kecipratan dan semoga rutin membayar iurannya juga kak. Bener. Iya. Kalau sudah ini kayaknya nih. Ya meskipun gak di pemutihan nggak apa-apa sih kayaknya. Ya. Kalau udah rich namanya. Benar kak, ada pemutihan pembayaran nggak kak yang masih nunggak pembayaran? Oh ya kalau sampai saat ini memang belum ada ya kak. Masih menunggu ya, belum ada aturannya, masih menunggu kebijakan dari pemerintah. Kecuali kalau misalkan kakak Aris ini nunggaknya 5 tahun, nah itu kan nanti kita tetap hitung 2 tahun, jadi yang 3 tahunnya dihapuskan. Namun kalau yang isu-isu yang kakak Aris dengar di luar sana itu masih belum ada aturannya kak, nanti tinggal tunggu aja nanti kebijakan aturan dari pemerintah gitu. Atau bisa juga mungkin nanti follow sosial media BPJS kak, kalau ada informasi terbaru pasti akan terupdate kak. Bener, jadi tetap hati-hati memilah informasi-informasi yang beredar, karena kan kadang ada yang memang benar, ada yang ya hoax aja yang nggak benar kayak gitu. Ya kakak Rich. Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi untuk pemutihan saat ini masih menunggu kayak kebijakan dari pemerintah. Kemudian Charni ini tadi sudah kak ya. Yang di belakang ukuran Toraja. Ini juga sudah kakak Feby. Udah nih kak, bagaimana kalau mau kasih pindah? Udah ya tadi ya. Ini nih dibawa lagi nih. Aduh sorry ya guys ya, soalnya agak lambat nih. Nah ini kakak Maca, wah kayaknya suka ini nih, suka minum matcha ya. Ya Kak Maca, Kak mau bertanya bisa Kak itu kalau dalam satu keluarga BPJS-nya kelas 3 tapi mau terpisah yang satu. Terpisah ini bagaimana maksudnya ini jadi Kak? Kelas 1. Oh ini ada sambungannya di bawah ya. Maaf Kak, maaf. Terpisah, kami belum baca dengan full Kak. Iya, dia terpisah kayaknya. Terpisah. Jadi kalau masih satu kakak Kak Maca, jadi kan kelasnya memang harus sama. Apalagi kalau mandiri itu saat ini memang belum bisa Kak. Kalau misalkan mau dipisahkan kemudian yang satunya mau kelas 1 sendiri. Waduh, kayaknya ini gimana ya? Mengorbankan anggota keluarga yang lain, dia maunya kelas 1 sendiri. Jadi kalau kakak Maca maunya kelas 1, artinya memang satu keluarga itu wajib semuanya kelas 1. Satu kelas semua Kak ya. Benar. Atau itu khusus mandiri, atau kalau misalkan memang sudah beda kakak, itu nanti nggak masalah. Cuma kalau selama satu kakak masih terikat seperti itu Kak. Khusus mandiri itu memang nggak bisa dibeda-bedain kelasnya, jadi kelasnya harus sama. Jadi entah kakak Maca mau pilih kelas 3 atau kelas 1 itu wajib harus sama, jadi nggak bisa dibedakan kecuali kalau beda kakak. Atau kalau misalkan biasanya kan ada yang udah kerja, kemudian ada yang masih mandiri. Itu kan bisa diambil alih Kak ya sama tempat kerjanya. Kalau dari tempat kerja kan dia hak kelasnya paling minimal itu kan kelas 2, nggak ada yang kelas 3. Jadi kelas 2 itu kelas 1. Kemudian mungkin yang lain anggota keluarganya itu mandiri kelas 3 ya itu nggak masalah. Soalnya kan segmennya berbeda. Kecuali kalau ya segmennya sama, atau kalau misalkan mungkin daftar mandiri kemudian anggota keluarganya bantuan pemerintah, itu memang harus tetap sama kelasnya di kelas 3 kalau bantuan seperti itu ya. Jadi untuk perbedaan kelas itu belum bisa Kak kalau misalkan satu kakak. Betul. Apalagi kalau mandiri itu mandiri betul sekali. Jadi kalau mandiri intinya satu kakak wajib satu kelas semua. Betul. Ini next Kak ada dari kakak Klein. BPJS ku di Toraja tapi bisa diaktifkan di Makassar. Ini mau diaktifkan apa dulu nih Kak? Kalau mau daftar BPJS mandiri yang berbayar tiap bulan itu bebas didaftarkan di mana saja Kak. Tapi misalkan kakak alamatnya di Toraja, misalkan kemudian mau yang bantuan pemerintah Kota Makassar, mohon maaf tidak bisa Kak ya, karena atau Vaskes mungkin Kak ya tempat berobatnya. Ya, kalau tempat berobat itu kemungkinan besar bisa Kak, tapi harus dicek dulu jenis kepesertaannya apa. Jangan sampai kamu TBI, APD, Toraja. Kalau misalkan kakak Klein ini yang jelas aktif yang iya benar. Kalau misalkan kakak terdaftarnya di bantuan pemerintah Tanah Toraja, Vaskesnya itu mohon maaf Kak wajib terdaftar di Toraja saja misalkan. Tapi kalau kakak terdaftar di jenis kepesertaan di luar bantuan pemerintah bisa jadi pindahkan Vaskesnya kalau memang itu maksud dari pertanyaannya kakak Klein ya. Cuma kalau mau didaftarkan
sebenarnya pengurusan BPJS itu kan udah gampang ya. Tidak harus ke kantor cabang, kita ada layanan online nih. Ada di atas juga di layar Kak, ada Pandawa. Oh iya, nih udah lengkap nih. Jelas banget nih Kak. Pandawa. Iya. Jadi enggak usah repot-repot melapor ke kantor BPJS lagi kan, enggak usah antri-antri lagi, tidak usah buat buang-buang ongkos lagi untuk transfernya atau waktu lagi untuk ini kan Kak. Jadi pengurusannya langsung ke kantor pusat. Iya, apalagi kalau misalkan Pandawa ini kan 24 jam nih Kak, bisa diakses. Jadi misalkan kakak klien sudah mengantuk ini malam-malam tiba-tiba kepikiran BPJS-nya belum aktif, chat Mi Pandawa Kak. Cuma jangan sampai ini ya salah pilih kelas atau ini, karena memang harus tetap ini teliti, karena kan kadang ada informasi-informasi yang kadang kelewat kayak gitu. Jadi tetap baca dengan teliti maksudnya apa kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab kakak klien. Selanjutnya Kakak Priscilia Marpaung, kakak mau tanya. Nah, ini ada di bawah Kak. Mengenai gratis dari Gubernur Sumatera. Wah, langsung kita Sulawesi Selatan. Sumatera Utara itu. Pemda mungkin ini maksudnya Kak. Dan saya lihat di mobil JKN KIS mengenai pembayaran iuran itu tempo paling lama tanggal. Oh, ini kayaknya terpisah ya. Mengenai gratis dari Gubernur Sumatera Utara itu, dan saya lihat di mobil JKN KIS. Oh ini kayaknya dia bertanya Kak, di JKI-nya sudah berubah KIS, tapi dia bertanya terkait dengan pembayarannya. Karena di bawah dia bertanya lagi nih Kak, mengenai pembayaran iuran itu tempo paling lama tanggal berapa per bulan. Iya, jadi pemerintah sebenarnya sih kalau pembayaran kan kalau mandiri ya itu tanggal 1 sampai tanggal 10 setiap bulan ya Kakak Priscilia. Kalau yang gratis kan ya yang punya wewenang, yang punya kewajiban untuk bayar kan pemerintah. Jadi Kakak tidak perlu memikirkan lagi pembayarannya. Nanti pemerintahnya yang bayar Kak. Betul. Nanti BPJS tagih ke pemerintah, Kak, bukan sama Kak. Iya, kalau KIS Kak ya yang bantuan pemerintah. Kecuali kalau misalkan sebelumnya masih ada tunggakan, ya itu masih kewajiban Kakak Priscila untuk membayar. Atau mungkin Kak, karena jangan sampai kita yang salah pengertian maksud pertanyaan Kakak Priscila, mungkin lebih diperjelas lagi Kak ya. Soalnya sebenarnya aku tidak terlalu mengerti. Ya, tapi kan nanti bisa memahami Kak. Seperti itu Kak ya. Kemudian mungkin kita lompat dulu mungkin di pertanyaan. Iya nih, Sali Salo. Ya. Kak, BPJS ku terdaftar di Makale, tapi kalau ada tagihan mengatasnamakan BPJS Samarinda bagaimana? Oh, kayaknya ini Kakak Salo dulu mungkin pernah tinggal di Samarinda ya. Jadi kan dulu kalau daftarkan BPJS kan berdasarkan alamat domisili. Jadi biasanya sih melekat di kapan Kakak pertama kali daftar. Jadi meskipun sudah pindah domisili, mungkin karena masih terbaca di Samarinda, jadi makanya yang chat mungkin dari Samarinda. Tapi kan nggak masalah, yang jelas iurannya mau dibayarkan. siapapun yang ngechat, yang jelas itu dari BPJS dan valid. Dan memang masih kewajiban itu tetap diselesaikan aja tagihannya Kak, seperti itu. Iya benar. Kalau misalkan Kakak masih bertanya-tanya terkait dengan BPJS-nya Kakak, terkait dengan iurannya juga, bagusnya boleh nih Kak download aplikasi Mobil JKN di handphonenya Kakak. Jadi aplikasi Mobil JKN ini Kak aplikasi dari BPJS Kesehatan, dan di dalam ini Kak sudah valid data-datanya kita. Sangat-sangat valid nih data-datanya kita yang ada di aplikasi Mobil JKN. Jadi kalau Kakak mau cek terkait dengan keaktifan kepesertaan, terkait dengan iuran, kartu KIS digitalnya juga bisa melalui aplikasi Mobil JKN ini Kak. Ya betul. Jadi kayaknya ini kan tagihannya, kayaknya Kakak Sali ini menunggak nih kayaknya. Soalnya kan biasanya kalau BPJS ngechat itu pasti ada tunggakan. Jadi kan kita kasih informasi ke ayah di rutin, atau nanti aktifkan juga tuh auto debit yang pembayarannya otomatis ditarik dari rekening, biar nggak bingung, nggak terlalu dicek terus nih setiap bulan dari BPJS Samarinda gitu. Jadi malah bagus lagi Kak kalau aktif auto debitnya, jadi nggak usah repot-repot lagi untuk membayar ke tempat membayarnya, tinggal tertarik dari rekening aja. Oh iya, seperti itu ya. Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Tidak pernah saya daftar di Samarinda. Oh, atau mungkin nanti bisa lah dicocokkan. Atau yang jelas Kak, jangan sampai juga kan kita tetap aware ya. Jangan sampai mungkin mengatasnamakan BPJS tapi itu bukan dari BPJS. Nanti juga lebih bagusnya bisa dicek kevalidan datanya Kak. Jadi bisa kantor BPJS langsung atau lewat aplikasi Mobil JKN yang sudah diinformasikan Kak Julien. Seperti itu Kak, biar nanti dipastikan sebenar-benarnya apakah ini memang benar dari BPJS atau bagaimana. Iya, apalagi sekarang kan sudah banyak modus penipuan yang mengatasnamakan suatu instansi. Jadi kami kan juga tidak bisa untuk selalu mengantisipasi untuk itu. Jadi kembali ke pribadi masing-masing teman-teman semua. Pintar-pintar memilah informasi yang diberikan ke kita. Kalau memang ini ada indikasi bahwa ini tidak valid atau mungkin lebih ke penipuan, tidak apa-apa, diabaikan saja. Nah, ini kan yang tadi kami bilang Kak, ini kami juga tidak bisa pastikan apakah informasi yang Kakak terima itu valid atau tidak. Jadi boleh nanti Kak download aplikasi Mobil JKN, di dalam ini akan kelihatan jika memang Kakak statusnya menunggak
Disahkankah? Berarti ikuti Statusnya apa? ya, berarti ikuti yang di aplikasi JKN-nya Kakak, di dalam juga tertera ada nomor bayarnya Kak ya. Betul, kode pembayaran Ya, kalau jadi misalkan mandiri. jadi kalau Kakak nanti mau membayar, bisa gak membayar gunakan kode virtual akun yang di aplikasi JKN-nya Kakak. Ya, seperti betul, seperti itu. Jadi tetap proaktif dengan akun kita masing-masing ya, kepesertaan BPJS kita masing-masing. Jadi kan saling membantu ya, timbal baliknya gitu. Iya. Tapi bagus ini Kakak saling bertanya kan biar lebih jelas juga kayak gitu ya Kak. Kalau misalkan masih ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan kembali. Ya, gitu, nanti boleh tulis kembali di kolom komentarnya, misalkan mungkin Kakak masih kurang puas atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan, yang mau ditanyakan juga boleh. Nanti kami bantu untuk kami berikan informasi yang paling baik, valid, benar, dong, benar. Ya, harus benar sih Kak. Harus benar dong. Jadi mungkin karena kita udah lunas ya, kita udah jawab semuanya, mudah-mudahan lewat. Jadi mungkin kita lanjut sambil menunggu, kalau misalkan masih ada yang bertanya boleh bertanya Kak ya. Iya. Sambil menunggu mungkin kita lanjut, tadi kita kan udah bahas tentang kacamata. Mudah-mudahan udah jelas juga informasinya kalau pengurusan kacamata itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu apakah nih? Kak Julian mungkin boleh bacakan ya. Oke, yang kedua gantian. Ini terlalu ini ya. Yang kedua itu ada alat bantu dengar. Jadi kan kadang ada juga teman-teman yang bertanya itu bilang, Kak, apakah kalau misalkan saya mau untuk orang tua, kan biasa rentan dengan orang tua Kak, yang alat bantu dengar ini, misalkan mereka bertanya bilang, Kak, itu di cover enggak ya BPJS untuk alat bantu dengar? Sebenarnya semuanya itu bisa di cover oleh BPJS. Yang penting ketika diurus atau ininya itu kita harus sesuai dengan prosedur penggunaan BPJS-nya. Gitu. Sudah dijelaskan juga tadi sama Kakak Devi, tapi mungkin dapat saya ungkit lagi sedikit. Jadi untuk prosedur penggunaan BPJS itu kita wajib berobat ke vaskes tingkat pertamanya kita di mana kita terdaftar. Betul. Nah, nanti kalau misalkan memang tidak bisa ditangani di sana, nanti pihak puskesmasnya atau vaskes tingkat pertamanya lah berikan rujukan ke rumah sakit, ke poli Kak ya. Nanti polinya lagi yang cek apakah memang ini bisa dikeluarkan atau dikasihkan alat bantu dengar ini, seperti itu. Jangan permintaan sendiri. Jangan permintaan sendiri. Kalau permintaan sendiri akan ditanggung oleh BPJS. Nah, untuk alat bantu dengar ini sama dengan kacamata itu ada batas maksimal yang bisa di cover BPJS. Berapa tuh? Untuk maksimalnya ada 1,1 itu paling maksimal yang ditanggung oleh pihak BPJS. Jadi kalau misalkan ada biaya tambahan atau mungkin yang di rumah sakit itu memberikan harga di atas 1,1, berarti nanti kurangnya itu ditanggung oleh pesertanya atau pasiennya seperti itu. Cuma biasanya sih kalau untuk nominal jarang yang di atas ya. Sudah mungkin di target kita mungkin pilih yang mungkin bentukannya sesuai dengan telinga. Modifikasi kayak gitu-gitulah. Kan kayak kacamata kan kadang ada yang maunya frame-nya kayak gini. Gagangnya gini, gitu, kan, mau yang premium bagaimana gitu Kak, mau yang gagang-gagang ada emasnya mungkin. Tapi dari BPJS juga premium. Premium iya, cuma mungkin mereka mau yang lebih wow lagi kayak sesuai keinginan gitu. Betul ya. Iya, kalau mungkin ada tambahan apanya gitu Kak yang membutuhkan biaya tambahan lagi, itu sudah tidak bisa ditanggung oleh BPJS seperti itu. Nah, untuk yang ini itu bisa di cover itu 5 tahun sekali. Jadi kalau misalkan Kakak sudah dapat bantuan coveran bantuan telinga ini tahun ini, kalau mau diupdate lagi, diganti lagi 5 tahun ke depan baru boleh seperti itu. Dan ini sudah ini kayak untuk sama harganya kiri untuk telinga kiri dan juga telinga kanan sama-sama seperti itu. Jadi itu harus dari resep dokter gitu ya. Jadi bukan permintaan langsung saya mau pakai alat bantu dengar. Jadi tetap harus diperiksa dulu sama dokternya. Gitu ya. Jadi memang dia harus sesuai dengan indikasi medis. Jadi memang harus diperiksa sama dokter, nanti dokter yang buatkan resep gitu Kak ya. Oke, selanjutnya masih ada kah yang bertanya? Sejauh ini belum ada. Jadi mungkin sembari kita bahas materi nih Kak, untuk teman-teman yang join boleh bertanya Kak, di luar dari yang kami bahas pun boleh Kak, tidak apa-apa. Yang penting masih mencakup BPJS kesehatan. Betul. Jangan BPJS Kak, nanti mereka nyinggul yang sebelah lagi. Iya. Jadi harus yang BPJS kesehatan Kak ya. Kesehatan. Atau mungkin mau dibantu share-share juga sama teman-teman Kak, silakan, sama keluarga, sama odets-odetsnya juga boleh. Sama doinya boleh. Jadi kita live date lagi sore hari ini. Aku curiganya nggak ada bertanya karena mereka paham. Jadi penjelasan kita benar-benar jelas ya. Oke, Masya Allah ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah protesa alat gerak. Jadi alat gerak itu seperti kaki palsu atau tangan palsu. Jadi kalau untuk alat gerak sendiri untuk biaya yang ditanggung BPJS itu maksimal Rp2.750.000. Jadi untuk kaki palsu sendiri itu sama dengan tadi
alat bantu dengar, dia itu klaimnya 5 tahun sekali. Jadi pengurusannya kalau udah buat ini misalkan tangan palsu itu nanti bisa diganti lagi 5 tahun sekali seperti itu Kak. Dan tetap harus memang sesuai dengan resep dokter, indikasi medis. Ada indikasi medis Kak. Iya, seperti itu Kak ya. Kemudian selanjutnya protesa gigi. Protesa gigi itu gigi palsu ya. Iya, jadi gigi palsu. Jadi kan nah ini banyak nih yang bertanya, Kak, bagaimana sih kalau ini kita mau pakai gigi palsu kayak gitu-gitu. Jadi intinya juga adalah paling penting adalah indikasi medis. Jangan sampai giginya masih untuk bisa estetika misalkan. Betul. Kan kadang mungkin ada yang maaf ompong sedikit cepet lah bahasanya, kemudian mengurangi estetika, kemudian oh ini di cover BPJS, oh enggak Kak, itu tetap dicek dulu ada indikasi medisnya. Tidak. Jadi kita tetap berpatokan sama indikasi medis. Nah untuk yang maksimal yang ditanggung dari BPJS itu sekitar 1.100.000 rupiah. Kemudian ini kalau untuk gigi sendiri beda tadi sama yang alat bantu dengar sama alat gerak. Kalau dia ini bisa 2 tahun sekali seperti itu. Kalau memang gigi agak ini ya, agak rentan ya. Apalagi kalau jarang sih enggak ya. Gitu. Jadi dia hanya 1,1 saja. Jadi atau kalau ini masing-masing rahang itu 550. Jadi kalau misalkan memang dia ada kelebihan itu masih harus ditanggung sendiri kayak gitu kayak apalagi kalau misalkan mau buat gigi palsu tapi gigi palsunya yang emas tuh luar biasa tuh ya. Kayak gitu kayak aduh emas semua atas bawah waduh. Oke, selanjutnya adalah korset tulang belakang. Oke, atau kalau mungkin bagusnya nih Kak, kalau ada yang bertanya langsung kita skip dulu materi deh. Mungkin kita skip dulu pembahasan kita Kak, kita langsung balas komentarnya teman-teman karena takutnya mungkin nanti mereka terlewat atau kita terlewat Kak. Jadi mungkin bagusnya kita ini Kak. Benar. Jadi tadi kita udah bahas protesa gigi, sebelum kita membahas korset tulang belakang ya. Langsung Kakak Ghost, waduh Ghost coconut, hantu kelapa. Hantu kelapa. Suka gentayangan di kelapa. Aduh. Kalau suami istri kerja dan BPJS yang gabung itu gajinya dipotong sama-sama bekerja mungkin ini maksudnya Kak ya, suami dan istri sama-sama bekerja. Tapi saat ini BPJS-nya gabung atau gimana Kak? Jadi intinya kalau misalkan pasangan suami istri dua-duanya bekerja, itu memang wajib ditanggung dari masing-masing instansinya. Jadi untuk yang penanggung enggak ada yang saya saja yang menanggung, istri saya nggak usah. Jadi dia tidak seperti itu kalau misalkan dua-duanya bekerja. Jadi memang dia wajib ditanggung dari masing-masing instansinya. Kemudian kalau pemotongan untuk pekerja kan dia beda sama BPJS yang mandiri. Jadi dia ada hitungan, bukan yang dihitung per orang. Dia itu hitungannya 5%. Jadi 4%-nya ditanggung dari instansi, 1%-nya ya kita dipotong dari penghasilan. Jadi sebenarnya kalau misalkan nih Kakak Ghost, saya panggil Kakak Ghost aja ya. Kakak Ghost misalkan gajinya anggaplah 4 juta. Kemudian dipotong kan hanya yang dibayar dari gaji sendiri kan 1% aja, jadi kan 40.000. Nah 40.000 itu sebenarnya sudah bisa menanggung satu pasangan dan maksimal 3 orang anak. Jadi bukan berarti kakak misalkan kakak belum nikah nih, kemudian udah dipotong 40.000, nanti masuk istrinya bertambah lagi 40.000, itu nggak seperti itu hitungannya. Jadi tetap dihitung satu, kecuali Iya, jadi intinya sama 1%. Atau kalau misalkan mungkin dia ada hak kelasnya yang berbeda seperti itu. Jadi nanti kita tetap akan sinkronkan supaya nanti tetap hak ikut sama hak kelasnya sama seperti itu Kak ya. Jadi memang wajib masing-masing ditanggung dari tempat kerjanya. Cuma kan kadang kalau PNS kan misalkan kalau di PNS kan ada yang namanya tanggungan istri, tanggungan anak. Jadi sebelumnya belum ada tunjangan istri sama anak, dapatnya misalkan 4 juta, kemudian masuk tunjangan istri sama anaknya jadinya 4.500.000. Ya, artinya kan 1%, jadi 45.000 aja. Jadi nggak dihitung satu istrinya masuk tambah 45.000, anaknya masuk 45.000. Jadi memang untuk hitungannya berbeda Kak. Jadi makanya kalau pasangan suami istri dua-duanya bekerja itu memang wajib ditanggung dari masing-masing instansinya seperti itu ya Kak. Mudah-mudahan bisa menjawab Kakak Ghost Coconut. Kayak gitu Kak ya. Oke, masih adakah pertanyaan? Belum ada. Kakak Neng Jus.
Boleh nih teman-teman, ini ada kurang lebih banyak nih yang join. Boleh nih Kak bertanya juga terkait dengan Ya BPJS-nya. selamat datang ya, selamat Kakak Guse nih, selamat datang Kakak Guse. Kalau ada yang mau ditanyain boleh ya Kak ya, sambil di-share juga ke teman-teman yang lain. Soalnya kan kita masih punya waktu 36 menit untuk menemani sore hari kakak-kakak semuanya kayak gitu ya. Lanjut mungkin kalau misalkan ini Kak mungkin boleh kita bahas dulu. Ada yang komentar satu nih, ada dari KMT. Halo Kak, gimana aktifkan BPJS kembali? Halo Kak MT. Jadi Leo nih kayaknya ya. Leo atau apa yang nggak tahu nih aku zodiak Kak. Leo. Zodiak. Oh. Oke, jadi Kakak untuk pengaktifan BPJS kembali itu ada 2 pilihan sebenarnya bagi peserta BPJS yang nonaktif. Yang pertama itu ada yang daftar BPJS Mandiri. Jadi Mandiri pun terbagi 3 pilihan kelas Kak ya. Ada kelas 1 iurannya tiap bulan 150.000 untuk tiap orang, kelas 2 itu 100.000 tiap bulan, dan kelas 3 35.000 tiap bulannya. Dan untuk metode pendaftarannya, bukan metode, dan untuk tempat atau kanal pendaftaran, cara daftarnya bisa dicoba melalui kanal online kami Pak. Kak ada di atas ini Pandawa. Bisa juga melalui mobil JKN kayak untuk pendaftaran atau pengalihan jenis kepesertaannya Kakak ke Mandiri. Ataupun kalau mau ke kantor langsung tentu saja boleh Kak. Kami sangat terbuka, welcome betul ya. sekali, terbuka lebar. Jadi kami tunggu KKMT nih, kalau memang ada kendala di kanal onlinenya kami tunggu di kantor BPJS langsung, kita daftarkan Kakak sebagai peserta Mandiri. Nah untuk berkas Mandirinya Kak boleh dilengkapi juga biar nanti tidak pulang balik Kak ya. Benar. Jadi untuk Mandiri itu Kak ada KTP, kartu keluarga, buku tabungannya Kakak. Kalau kita di Toraja agak terbatas Kak ya, buku tabungan yang bisa digunakan itu hanya 3 saja Kak, yaitu Bank BRI, BNI, dan juga Mandiri. Ada juga BTN BCA. Tapi kalau BTN BCA di Toraja belum bisa dulu Kak ya. Cuma kalau daftarnya, tapi kalau iya daftarnya kan nggak apa-apa ya. Ya kalau untuk daftarnya boleh, benar. Kalau untuk daftarnya benar, tapi kalau misalkan Kakak nanti mau yang auto debitnya belum bisa kami bantu proseskan dulu Kak. Cuma kan kalau online bisa. Online boleh, JKN boleh, atau mau auto debit di luar bank juga kan boleh Kak. Ada banyak nih kanal online kita untuk yang auto debit. Jelas sih rutin bayar. Yang paling penting sebenarnya membayar iuran rutin sih Kak. Betul. Nah opsi kedua nih Kak, ada yang bantuan pemerintah yang gratis. Nah kalau yang bantuan pemerintah itu Kak bukan kewenangan kami atau bukan pihak BPJS yang daftarkan. Jadi jika Kakak MT berkenan yang bantuan pemerintah, silakan melapor ke dinas sosial setempat Kak, di mana alamat Kakak tertera di KTP atau kartu keluarganya Kakak. Nanti dinsos yang tentukan, dinsos validasi data-data Kakak. Kalau memang sesuai kriteria Kak untuk diaktifkan bantuan pemerintah, nanti pihak dinsos yang daftarkan. Iya, memenuhi syarat. Benar gitu, sekali. Atau mungkin kalau misalkan Kakak MT sudah berkeluarga, suami bekerja mungkin Kak. Ini Kakak MT perempuan ya, perempuan nih. Kalau misalkan pasangan Kakak bekerja Kak di suatu instansi, boleh tuh Kak dialihkan ke dalam tanggungan suami juga. Banyak cara untuk mengaktifkan benar BPJS. Sekali, gitu. banyak jadi jalan ke Roma. Iya, selain jalan ke Roma banyak, jalan pengaktifan BPJS pun juga banyak. Iya benar. Iya. Betul akan sekali. kami usahakan untuk aktifkan BPJS-nya kakak-kakak semua. Benar. Tapi kalau misalkan ini kan misalkan nonaktif aja sambil menunggu misalkan dialihkan ke bantuan atau ini ke misalkan tanggungan tempat kerja, nggak apa-apa daftar mandiri, kan kita nggak tahu kapan sakitnya. Iya benar. Bisa daftar mandiri yang kelas 3 juga boleh kok. Kan yang penting aktif. Ada pegangan dulu Kak ya. Betul. Ya, mungkin juga sama Kakak Devi tadi, penyakit tidak bisa ditebak kapan datang nih Kak. Hari ini kita sehat, besok-besok tadi tahu. Apalagi sekarang musim ini nih Kak ya, pancaroba mungkin ya. Kalau siang hujan itu panas banget Kak, kalau sore itu mendung. Nah ini kan jadi ini yang bikin kadang kita ini banyak yang pilek-pilek, sakit-sakit. Benar. Jadi karena perubahan cuaca, jadi kondisi metabolisme tubuh juga ini ya. Begitu. Tapi mudah-mudahan kita sehat-sehat semua sih ya. Amin. Oke, apakah masih ada nih satu buah Kakak Gus Kekunat lagi nih. Kalau lahiran normal katanya harus ada indikasi dulu baru bisa pakai BPJS, apa benar begitu? Ya intinya kan memang kalau BPJS ya tetap kita berpatokan sama indikasi medis Kak, seperti itu. Tapi kalau lahiran kan bisa ke vaskes tingkat pertama. Jadi yang jelas aktif BPJS-nya itu bisa. Kecuali kalau mungkin yang Kak maksud yang sesar mungkin ya atau gimana. Jadi kan memang tetap ada indikasi medis Kak. Betul. Seperti itu. Jadi bukan berarti kalau lahiran kemudian nggak ada indikasi medis nggak bisa, nggak gitu juga kayak. Jadi yang jelas aktif. Jadi intinya lahiran itu di cover sama BPJS kok. Yang jelas memang tetap kita melihat indikasi medis. Jadi kalau memang bisa normal ya normal. Kecuali kalau memang harus di SC, berarti harus ini tetap dijamin kok. Yang jelas sesuai indikasi medis dan prosedurnya kayak gitu Kak ya Kakak Gus Kekunat. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab. Apakah masih ada? Udah nggak ada ya. Jadi mungkin kita lanjut dulu kali ya. Sampai di mana ya tadi itu? Sampai proses tadi udah sampai di gigi ya. Gigi emas gitu. Kayak gigi perak Kak. Platinum perunggu.
Oke, lanjut Perempuan ya. bukan itu Kak yang ada lagunya yang Apa sih? yang itu apalagi Uci yang aku pernah Aduh, iya aku nggak tahu. Oke, lanjut aja ya. Udah protesa gigi, lanjut korset tulang belakang nih. Kok boleh deh Kakak Julian jelasin kalau korset tulang belakang itu kayak mana Kak? Oke. Boleh. Jadi korset tulang belakang itu Kak yang ini Kak yang penyangga belakang kan biasa ada yang teman-teman yang mungkin sudah berumur. Dia kan kayak skoliosis yang penyakit yang tulang itu loh. yang tulang Iya, belakang yang kayak yang gini-gini. tulang yang penyangga. Jadi kan Penyangga. biasa ada yang kayak semacam korset. Korset. Nah, korset itu bisa ditanggung oleh pihak BPJS karena Jadi untuk ya, untuk biayanya itu maksimal 385.000. Nah, sama dengan yang sebelumnya Kak, itu paling cepat itu bisa di cover itu 2 tahun. Jadi tuh misalkan sudah diambil tahun ini Kak, nanti 2 tahun ke depan kalau mau diupdate lagi boleh. Yang penting tapi semoga sembuh sih Kak ya cepat. Jadi enggak pakai korset terus Kak karena itu ini ya takutnya juga ini apa ya intinya begitulah. Jadi untuk apa sih Kakak Julian? Aku enggak ya. jadi untuk jadi intinya kalau kita mau misalkan mau dapat yang korset atau yang seperti ini Kak yang di cover oleh BPJS itu sebenarnya gampang sekali jika yang penting ikuti prosedur BPJS-nya dulu. Jadi kalau memang Kakak merasa kayak agak-agak sakit mini belakangku, berobat dulu ke vaskes tingkat pertamanya Kak. Selama teman-teman ikuti prosedurnya gampang sekali sebenarnya. Jadi silakan berobat ke vaskes tingkat pertama aktif dulu BPJS-nya Deng. Nanti berobat nih ke vaskesnya ternyata tidak aktif BPJS-nya sama aja. Jadi yang paling pertama dipastikan itu aktif dulu BPJS-nya dan data-datanya valid. Kemudian berobat nih ke vaskes tingkat pertamanya. Nah kalau memang nanti ini butuh penanganan lebih lanjut akan dikeluarkan lagi rujukan untuk ke rumah sakit. Dokter spesialisnya lagi nanti lihat kalau memang ini butuh korset penyangga, nanti dokternya yang resepkan Kak ya. Jadi nanti akan di cover BPJS. Ya, jadi sesuai indikasi, jangan sampai cuma sakit belakang karena masuk angin misalkan. Nah itu memang makanya harus sesuai dengan indikasi medis. Jadi dokter yang tahu memang kondisinya apakah memang perlu korset atau enggak kayak gitu ya. Cuma kan kayaknya memang diutamakan yang skoliosis kayak gitu ya. Yang agak-agak ini. Iya, kita kurang paham tentang istilah medis ya guys ya. Ya intinya yang tulang belakang yang kayak bungkuk misalkan bungkuk ke belakang, bungkuk ke depan, yang kiri kanannya begini-begini itu bisa, yang penting ada indikasi medisnya dulu. Karena memang kadang ada Kak yang tulang belakangnya agak ini mengganggu ini mungkin sarafnya atau apa. Jadi memang itu bisa ditanggung, yang penting cek dulu kesehatannya di dokter. Ya, seperti itu Kak ya. Kemudian yang collar neck itu yang itu loh, yang ini yang di leher kayak gitu. Ya, mungkin ada yang penyangga leher mungkin kayak bahasa yang putih-putih itu Kak. Iya, bahasa sederhananya. Iya, kalau bahasa medisnya collar neck kayak. Betul. Jadi collar neck itu juga dijamin oleh BPJS Kesehatan dan maksimalnya itu dia 165.000. Ini sama dengan yang tadi kacamata kelas 3 165 juga seperti itu, dan dia sama diberikan setiap 2 tahun sekali. Seperti itu. Dan memang harus sesuai. Jadi memang semuanya itu alat bantu kesehatan itu berpatokan sama indikasi medis. Jadi lagi-lagi indikasi medis kayak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kruk. Kruk itu apa Kak? Yang ini yang apa ya Kak, kalau ditaruh di ini Kak, untuk alat bantu jalan sih Kak, yang tongkat. Aduh. Ngelek ya Kak. Ya apa sih ya Mbak? Ya intinya kan memang bahasa ininya kalau di medis kruk. Nah, kita kan kadang apa sih itu? Iya, benar. Jadi kalau bahasa awamnya yang kita paham ini itu yang tongkat Kak. Tapi tongkatnya itu yang biasa ditaruh di sini Kak. Jadi untuk membantu lebih mudah berjalan kalau mungkin ada yang kakinya keseleo gitu. Atau habis kecelakaan mungkin dari minta patah tulang kaki, agak dan sulit jalan, untuk diinjakan di tanah, jadi butuh alat mengganggu bantu, aktivitas jalannya mungkin Kak. Itu kan ada indikasi medis tuh harusnya bisa di cover, tapi kembali lagi dokternya yang tentukan. Bener, jadi intinya lagi-lagi adalah indikasi medis. Dan untuk yang totalnya itu tadi tarifnya itu 385.000. Jadi kalau misalkan mungkin ini ada yang butuh kruk yang dari BPJS itu memang butuh yang untuk tarif yang ditanggung itu sekitar 385.000. Cuma memang jarang sih kalau misalkan lebih di atas dari ini, karena kan kita udah kenapa kita kasih patokan kan pasti udah ada standarnya yang standar yang kualitasnya bagus kayak gitu.
Kecuali kalau memang butuhnya ya mungkin modifikasi lain yang perlu memang butuh biaya lagi. tambahan itu Iya, ya. betul kayak gitu Kak ya. Jadi masih ada lagi kah? Oh ya, jadi mungkin sudah tidak. Ya ini sudah habis nih Kak Selanjutnya bukan kita habis akan nih, kuis. Iya. Enggak ya. Jadi tadi ada berapa nih totalnya yang dibantu banyak sih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang lebih ada 7 Kak ya. Ada Jadi 7. ada 7 alat bantu yang bisa di cover oleh BPJS. Jadi semuanya bisa di cover oleh BPJS teman-teman, yang penting sesuai dengan prosedur dan ada indikasi medisnya. Iya betul. Kemudian juga kan yang menyangkut gigi, kadang ada yang bertanya, Kak, kalau scaling kan dulu kan memang jadi ada yang biasa bertanya kalau membersihkan karang gigi itu dijamin BPJS atau enggak. Jadi kan memang dulu memang dijamin sih 6 bulan sekali. Cuma kalau sekarang itu tadi kita kembali sesuai dengan indikasi medis. Jadi kalau untuk scaling pembersihan karang gigi untuk saat ini kita berpatokan di indikasi medis. Kalau memang dia tidak ada indikasi medisnya dan Untuk scaling, estetika, artinya ia belum ada. dijamin sama BPJS. Misalkan mungkin itu karang giginya yang tebal sekali nih Kak, yang bisa sampai bikin luka-luka apa. Intinya kalau sudah dicek di dokternya kemudian memang ada indikasi medis, pasti akan di cover. Betul, itu di cover BPJS kayak gitu Kak ya. Kecuali yang estetika tadi yang disebut Kakak Julian, misalkan nih pasang beher. Itu nggak dijamin BPJS Kak ya. Jadi intinya yang menyangkut misalkan mau urus behel, mau cabut gigi misalkan, kemudian untuk keperluan behel itu nggak dijamin juga. Jadi aman nih kita kalau ditanggung Kak. Iya benar ya, udah giginya itu udah waduh. Udah kayak gitu ya. Untuk yang gigi apalagi nih kira-kira nih yang bisa kita ini. Tadi aku hampir lupa yang kacamata juga untuk yang paling cepat diberikan dia sama juga 2 tahun sekali ya. Jadi kayaknya tadi terlewat. Jadi hampir sama dengan beberapa alat bantu gerak yang lain itu 2 tahun sekali. Jadi kalau untuk pengurusan kacamata itu 2 tahun. Jadi kalau misalkan mau buat kacamata tapi belum cukup, kan kadang ada tuh biasanya dari rumah sakit atau peserta yang ini mau buat kacamata lagi tapi dia nggak bisa buat kacamata itu karena biasanya belum cukup 2 tahun. Jadi intinya kalau penggantian kacamata itu misalkan mungkin minusnya kali ya, minusnya mungkin berubah. Intinya kalau mau diganti lagi itu setiap 2 tahun sekali. Dan kenapa kita kasih batasan, kan pastinya kita udah ini ya, udah diukur. Jadi maksudnya yang standarnya seperti apa untuk pembuatan kacamata yang baru kayak gitu. Jadi untuk kacamata tadi 2 tahun ya, sama tadi dengan protesa gigi, kemudian korset tulang, collar neck dengan crook kayak gitu Kak ya. Apakah masih ada pertanyaan? Kayaknya ini ya. Apakah masih ada yang mendengar kita? Jangan sampai. Ini sepertinya sudah paham nih Kak, menarik banget nih materinya, mungkin jadi mudah-mudahan ya, atau jangan sampai ini nggak ada yang nonton kita. Atau enggak apa-apa Kak, misalkan ada yang mau bertanya di luar dari yang kami bahas sore ini, boleh sekali jika misalkan mau tanya bagaimana caranya ubah data, ubah Vaskes, atau mau tanya-tanya terkait dengan BPJS-nya, boleh jika tidak ini. Apalagi banyak nih yang baru-baru join Kakak Semi Toyota Toraja. Aduh, Toyota Toraja. Oh, ya. Info ini mobil kayaknya Kak, penguasa mobil diskon. Toyota nih. Info mobil diskon Kak, ada Kak. Kayak gitu Kak ya. Jadi atau mungkin teman-teman mungkin tadi yang kita jelasin nih alat bantu kesehatan yang dijamin BPJS ada yang masih kurang paham, nanti bisa bertanya juga, nanti kita bakal jawab kalau misalkan masih ada yang perlu ditanyakan seputar tadi alat bantu kesehatan yang kita udah jelaskan. Betul banget Kak. Apalagi ya? Atau mungkin kita bahas yang ini aja kali Kak, karena kan yang tadi agak ini Kak ya, mungkin kita bahas apa sih ini mungkin kayak yang di layar, mungkin ada beberapa yang bertanya, ya apa ini di layar, ada stiker-stikernya follower barunya si Kamali. Iya, jadi mungkin bertanya apa nomor apa itu di tengah-tengah, apa itu yang biru-biru di atas. Ya, itu bukan nomor kita ya, bukan nomor pribadi ya. Iya, jadi yang tertera di tengah ini teman-teman itu kanal online, bukan yang di tengah saja sih, semuanya yang 3 ini itu merupakan kanal online BPJS Kesehatan. Jadi yang kalau di layar ini Kak apa ya? Kiri atau kanan ya yang 165 Care Center? Kiri. Di kiri kita. Kiri mungkin ya. Kiri kita. Kiri ya. Ya, jadi yang di kiri ini ada Care Center 165. Jadi misalkan ada teman-teman yang mau cari info. Kanan loh. Kanan ya? Iya. Kanan ya? Uci, ya 165 kanan, apa kanan. Di dalam? Intinya kanan kita. Kirinya tolong Kak.
kiri kiri. Intinya kanan kita, kirinya penonton. Iya. Bingung juga penonton dengar ya mana ini kanan kiri. Oke, jadi intinya yang 165 ini teman-teman care center BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya terkait dengan BPJS-nya, ada pengaduan mungkin Kak ya. Kan kadang berat tuh pengaduan. kan kadang ada peserta kalau bilang, tidak bisa Kak kalau lewat chat Kak harus Kak menelpon. Nah, bisa ini Kak care center 165. Oh, betul. Jadi nanti kalau misalkan memang kasusnya itu harus diselesaikan di wilayah tempatnya Kakak, nanti petugasnya itu Kak akan eskalasi bahasa ininya apa Kak ya? Nanti akan dibantu teruskan, koordinasikan di kantor cabang terkaitnya Kakak. Betul. Jadi kalau ada kendala-kendala bisa di call center 165. Pengurusan administrasi juga bisa di 165 udah bisa. Atau bisa lewat Pandawa, ada juga aplikasi mobile JKN. Jadi sebenarnya serba gampang sih sekarang ya, tinggal serba online sih Kak sekarang. Jadi BPJS itu udah memudahkan banget. Benar. Kan kadang ada juga peserta datang di kantor, antrian banyak, lapar, mengeluh, bilang padahal kalau mengakses gini kanal online-nya kita dari rumah saja santai-santai di rumah sambil makan-makan, nonton TikTok sambil hubungi Pandawa kan bisa. Iya, jadi hemat waktu, hemat tenaga. Iya, paling kuotanya 1 MB saja yang berkurang. Kayak gitu ya. Iya nggak sih? Di sini panas. Ya nih rambutku lepek, panas lagi. Tiap live itu lo Kak panas? Enggak Kak, panas. Oh. Ya kita hostnya panas. Ini berapa ini? Untuk teman-teman ini boleh nih tanya-tanya nih Kak. Mau request lagu boleh Kak? Nanti ada nyanyi. Waduh. Nih banyak nih yang join nih. Kakak Sipau, selamat bergabung. Kakak Sipau, pau. Lucunya suara. Iya benar. Dulu kepala semuanya. Mobile JKN. Mungkin boleh nih Kak, biar aktif bertanya nih, mau Kak bertanya. Sudah semua nih kini teman-teman yang nonton live sudah ada aplikasi mobile JKN-nya. Iya, kan ya, bisa nih bener. di kolom komentarnya. Atau mungkin ada kendala, mungkin mau download aplikasi mobile JKN Kak, tapi mungkin ini lupa passwordnya. Paling pertama kendalanya peserta lupa password Kak. Betul. Jadi kadang tuh ada yang udah akses aplikasi mobile JKN. Nanti jangan lupa download yang belum ya. Kayak tadi ketika Kakak Julian menyinggung mobile JKN langsung ada yang bertanya. Iya Kakak Wih banget ya pertanyaannya. Bagaimana cara daftar mobile JKN kalau sudah ada yang punya akun dan beda kartu keluarga? Gimana tuh Kakak Julian kan tadi? Bagaimana cara daftar mobile JKN kalau sudah ada yang punya akun dan beda kartu keluarga? Sebenarnya untuk pendaftaran mobile JKN itu Kak tinggal download aplikasi JKN di handphonenya Kakak Wi, kemudian nanti coba registrasi akun Kak menggunakan nomor NIK serta nomor teleponnya Kakak. Gampang sekali sih sebenarnya daftar akun aplikasi mobile JKN Kak. Namun pastikan dulu nomor teleponnya Kakak itu terdaftar di dalam sistemnya kita, valid data-datanya nomor teleponnya Kakak valid. Dan kalau misalkan nomor teleponnya Kakak sudah valid, ada lagi nih PR-nya Kakak, wajib ada pulsa biasanya 5.000 saja. Kalau misalkan tidak ada pulsanya Kak, nanti tidak ada kode OTP-nya, itu tidak bisa lagi Kak daftar di aplikasi JKN-nya. Nah, kembali lagi misalkan nomor teleponnya Kakak mungkin tidak valid atau mungkin sudah berbeda, sudah tidak aktif dan Kakak mau update nomor teleponnya, boleh nih Kak akses Pandawa yang di tengah ini Kak. Di nomor 08118165165. Jadi ini kanal online WA-nya kami Kak. Di dalam itu ada menu administrasi, nanti tinggal pilih perubahan data nomor telepon Kak. Jadi setelah ada balasan dari adminnya,
Tuh. Oh ini ada di balas, tapi aku lanjutkan sedikit dulu Kak ya. Jelasin Nah, dulu lah, Kak. nah kalau misalkan nanti kakaknya sudah ada balasan dari Pandawa, sudah berhasil update nomor teleponnya, tinggal dilanjutkan lagi Kak registrasi pendaftaran mobil JKN-nya. Nah ini ada di ini Kak dijawab lagi nih di bawah. Sudah ada mobil JKN-nya Kak, tapi akunnya orang lain bukan akunku Kak, dan beda kartu keluarga aku Kak. Tapi dikenal Gini Kak, dikenal Gini yang kayaknya sih aku curiganya mungkin orang tuanya kali, orang tapi tuanya beda mungkin kakak. ya. Jadi sebelumnya itu buatin akun untuk orang tuanya bisa mungkin jadi, ya. Iya, jadi bisa memang jadi. kan di aplikasi mobil JKN kan bisa registrasi 3 akun Kak ya, menggunakan 3 Maksimal. nicknya, Iya, 3 perangkat. Nah, tuh, udah betul bener betul. tuh. Oke, jadi Aku bisa membaca pikiran kakak Wi. iya sehat ini mungkin iya. Jadi kakak Wi, jadi kalau misalkan seperti itu Kak, jadi kan di dalam aplikasi mobil JKN memang bisa login maksimal 3 nick Kak. Jadi kalau di JKN-nya Kakak itu daftarnya akun orang tua atau keluarga yang lain kan enggak apa-apa di logout saja Kak. Nanti bener. Kakak login sendiri menggunakan akunnya Kakak. Kalau belum buat akun yang saya jelaskan di awal tadi Kak boleh diikuti. Nah, kalau misalkan memang orang tuanya ada HP Android-nya Kak, bagusnya orang tuanya download juga aplikasi JKN di Betul. HP-nya. Jadi masih bagus nih masing-masing perangkat aja biar ini. Benar. Karena kan kembali lagi Kak maksimal 3 nick saja yang bisa Iya, login di 3 dalam akun. 3 akun di dalam Betul. satu aplikasi JKN-nya. Ya, jadi kan sebenarnya kalau akun aplikasi mobil JKN tuh sama dengan sosial media, jadi bisa logout, bisa login. Jadi misalkan Kakak Wi mau buat akun untuk punya kakak sendiri, bagusnya akun orang tuanya itu orang tuanya itu di login di HP lain. Nah, nanti kalau misalkan udah logout, nanti bisa buat akun khusus untuk Kakak Wi. Atau kalau misalkan nggak ada, maksudnya mungkin Androidnya cuma satu, ya nggak apa-apa kan, maksimal 3 akun juga nggak masalah. Yang penting selama passwordnya masih diingat, Iya. kayak itu kan tinggal login. Iya, jadi kan bisa ganti-gantian. Jadi dia sama dengan akun sosial media. Jadi bisa ganti-gantian logout, login lagi. Tapi dia maksimal 3 akun. Jadi jangan sampai nanti masih ada tetangga yang minta tolong diregistrasikan, baiknya pakai HP sendiri. Iya. Jadi kalau 2 akun aja sih nggak apa-apa Kak. Jadi nanti Kakak Wi logout dulu akun orang tuanya, nanti Kakak Wi buat akun untuk punya Kakak Wi sendiri. Nanti kan kalau misalkan udah ada akun masing-masing kan tinggal login aja di HP-nya Kakak Wi misalkan. Jadi kan nggak apa-apa ganti-gantian logout loginnya, nggak masalah, jelas passwordnya dihafal. mau sama passwordnya itu nggak masalah sih. Nggak masalah. Iya sih. Jadi Jadi lebih bagus lagi. Jadi nggak lupa. Iya. Jadi passwordnya mau disamakan dengan akun tua. mobil JKN orang tuanya ya nggak masalah juga kayak gitu. kan yang Kak. pembeda nick masing-masing Kak ya. Benar, mau Pak yang jelas kan kalau password dia kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka kayak gitu. Jadi kalau mau disamakan dengan akun aplikasi mobil JKN orang tuanya tidak masalah kayak gitu. Boleh-boleh saja. Jadi memang kan kalau ya udah beda kakak atau mungkin terpisah kepesertaannya pasti tidak akan muncul di sih Kak juga. ya akun aplikasi mobil JKN. Jadi ya mau ndak mau masing-masing buat akun. Jadi kalau cuma 2 kan nggak apa-apa Kak. Jadi nanti logout login aja akunnya kayak gitu ya. Gampang sih Kak, kalau misalkan begitu selama passwordnya dihafal nggak ada kendala. Makanya ini jangan sampai lupa passwordnya. Tapi kalau lupa password juga kan di dalam aplikasi mobil JKN ada menunya Kak, ada pilihan untuk reset passwordnya juga. Jadi bisa kalau misalkan Kakak mungkin keluarkan akun orang tua kemudian mungkin lupa passwordnya Kak, nggak usah khawatir Kak, di JKN itu di tampilan depannya ada opsi paling bawah itu Kak, lupa kata sandi, jadi tinggal di reset Bisa kembali di-reset passwordnya. Jadi nggak usah repot-repot ke kantor lagi Kak, diakses dari aplikasi JKN-nya saja. Resetnya kan Memudahkan sekali. Iya, resetnya kan tinggal menggunakan nomor HP aja atau email juga boleh kalau ada emailnya. Cuma kan memang kalau nomor HP pakai ini ya, pulsa lagi. Pulsa, betul. Jadi kalau nggak ada pulsanya, sekarang kita orang harus jarang punya pulsa Kak, karena sekarang itu serba internet. Nah, kalau seperti itu ya via email aja Kak ya. Iya, betul. Jelas ada emailnya. Kalaupun emailnya kosong kan nanti bisa ditambahkan dulu, nanti bisa lewat ini nih. Pandawa lagi nih Kak. Betul. Lewat Pandawa bisa juga penambahan email dulu untuk reset passwordnya boleh kayak gitu Kak ya. Wah, baik Kak, makasih ya info. Berarti udah paham ya. Udah jelas ya Kak ya. Terima kasih juga Kak. Jangan lupa di-share ya Kak. Ya kalau belum follow akun si Kamali, jangan lupa di-follow Kak ya. Jadi kita nanti live-nya itu ya, jadi si Kamali Solata itu akun BPJS Kesehatan cabang Makale. Nah, ada nih Kak Kita Lia. Lanjut Kak, lanjut. Kita baru mau iklankan akun ini. Akun BPJS Ya, kita harus ini baru dulu. mau diiklankan nih Kak, tapi saya langsung Follow salvok nih sama komentar follow yang ada ya, di bawah. Kakak. Follow
akun si Kamali. Jadi kita kan biasa live-nya setiap hari Jumat. Nah di akun seminggu juga aja sih Kak ya. betul. Nah kemudian kan kita selalu ada informasi seputar BPJS Kesehatan juga yang kita share kan bagus. Jadi kayak banyak informasi lah gitu yang kita share di akun kita. Jadi kalaupun mau bertanya, mau di kolom komentar juga boleh kayak gitu Kak Uya, jangan lupa di follow. Nah tadi lanjut nih, apa nih Kak? Ada nih Kak, Kamu dari salpok di mana sih iya, Kak aku Julia? salpok nih kan Kakak Devi tadi baru mau promosiin. Nah ini akunnya BPJS Kesehatan, tiba-tiba muncul nih komentar di bawah Kakak Lia _NL BPJS Ketenagakerjaan, jika sudah pensiun apa disuruh bayar terus. Waduh Kak, kami juga belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut soal BPJS Tenaga Tapi Kerja. saya curiganya mungkin maksudnya dia itu BPJS yang kerja dulunya. Oke. Tapi sudah pensiun apakah disuruh bayar? Kayaknya kayak gitu karena kan ada juga yang dia bahasanya BPJS Tenaga Kerja tapi maksudnya dia sudah resign kayak BPJS yang dia Kesehatan. kerja sih sebenarnya. Oke. Kayak gitu. Atau mungkin Kakak Lia boleh di ini lagi nih Kak, kami tanya dikit nih Kak. Tapi kalau misalkan untuk Kakak Lia misalkan dulunya kan karena kerja ditanggung BPJS-nya, kemudian sudah pensiun. Ini pensiunnya karena apakah PNS kah atau mungkin pegawai? Intinya kalau PNS kalau PNS dia tetap dijamin Kak. Jadi kan tinggal diperbaharui saja datanya jadi pensiunan PNS misalkan seperti itu. Atau kalau misalkan tapi ini kesehatan BPJS Kesehatan Kak ya, karena aku kayaknya curiganya dia tanyanya BPJS Kesehatan tapi karena dia dulu kerja tanggungan dari tempat kerja Kak ya, jadi tangkapnya BPJS Tenaga Kerja ya. Oke. Jadi BPJS Kesehatan itu tadi jadi tetap ditanggung kalau pensiunan PNS, kecuali kalau memang yang pekerja pegawai swasta. Jadi dulu kerjanya sebagai pegawai swasta itu sebenarnya tergantung dari instansinya Kak, karena kan memang ada perusahaan yang masih menanggung pensiunannya. Tapi kalau misalkan memang tidak ditanggung, itu hanya kalau nonaktif aja hanya nonaktif. Jadi bukan berarti dia otomatis langsung terbentuk juga tagihan iurannya. Jadi tetap harus melapor untuk dialihkan dulu ke Mandiri. Nanti kalau udah Mandiri baru dibayar tagihannya setiap bulan. Gitu. Tapi itu khusus untuk BPJS Tenaga Kerja Kak ya. Kesehatan. Bukan BPJS Tenaga Kerja Kak ya. Jadi kayak gitu. Jadi mudah-mudahan yang dimaksud itu. Tapi kalau ya memang pure BPJS Tenaga Kerja, berarti nanti Bapak Kakak koordinasikan langsung ke kantor BPJS Tenaga Kerja ya. Karena memang sebenarnya beda kayak gitu. Kita menjelaskannya untuk BPJS Kesehatan gitu kan. Jadi kita masuk aja. Betul Kakak Tom, selamat bergabung Kak. Banyak sih yang join tapi kayak silent apa sih istilahnya? Kayaknya udah paham banget nih dengan penjelasan kita makanya. Iya nih, kalau misalkan gak ada yang bertanya nanti kita buat kuis kayak ada berapa kan tadi? Ada berapa tadi alat bantu yang di cover BPJS berapa lama bisa mengganti kacamata lagi? Nah, mungkin sambil kita tunggu teman-teman bertanya juga nih Kak. Jadi kami juga mau bukan bantu sih, mau informasikan. Jadi kami live-nya itu tiap hari Jumat sore di akun TikTok si Kamali Solata ya, dan itu live-nya di jam 4 sore, jam 4 Wita sore. Jadi boleh nih Kak teman-teman di follow akunnya BPJS Kesehatan Cabang Makale. Jadi sembari walaupun bukan live nih Kak, ada juga nih konten-kontennya kita. Benar. Ada konten menariknya kita yang itu konten bukan hanya sekedar konten biasa Kak, tapi itu konten informatif. Jadi bisa nih Kak dapat informasi terkait dengan BPJS, dinonton kontennya itu. Jadi kami bawanya itu dalam bentuk yang menarik Kak. Jadi kadang ada apa sih baca males. Iya benar kan, kalau kita kasihnya kita kasih informasi yang bentuk surat kan kadang tulisan kita gitu. Jadi kita tuh jadi kita bikin konten Kak. Jadi seru Kak dapat informasi tapi bisa nonton konten yang menarik juga. Atau mungkin ada teman-teman sudah diungkit juga sama Kakak Devi tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh tuh berkomentar di kolom kontennya kita. Atau mungkin nanti live berikutnya Kak, mungkin ada yang mau kasih saran, bilang Kak boleh tidak ya bahas ini minggu depan karena masih belum paham ini bagaimana, boleh Kak ya, kasih. kalau mau cari temanya apa boleh. Ya. Atau mau langsung DM kita mau bahasnya apa boleh. Atau mau tanya-tanya BPJS Kesehatannya juga boleh. Iya betul. Iya silakan. Jadi yang jelas seputar BPJS Kesehatan. Iya. Gitu. Ini tapi ini kita join live. Tadi ada warning. Harus notifikasi apa gitu? Oh, aman ya. Aman ya Kakak Ria. Oh ya, aman. Okay.
Halo Kak Karya, selamat bergabung. Aduh, Kak Ria joinnya di 7 menit terakhir. Iya, oh ya kita live-nya sampai jam 5 sore guys, hanya 1 jam. Tapi enggak apa-apa walaupun misalkan live-nya sudah berakhir, di minggu berikutnya kita akan bertemu kembali. Aduh, ini aku mau nyapa nih yang baru join tapi usernya agak namanya susah ya, NDK apa gitu ya, panjang banget nih Kak. Ya, yang baru join mungkin ketidaksengajaan lihat ada live ya. Intinya yang baru join jangan lupa ini ya Kak, follow akun BPJS Kesehatan Cabang Makale, Sika Mali Solata, supaya nanti kan kita live setiap Jumat. Jadi jangan sampai terlewat live kita karena kan informasinya pasti ini ya. Soalnya aku curiga karena informasinya sangat valid dan sangat jelas, makanya kurang yang bertanya. Kayak gitu. Nah, jadi jangan lupa di follow, aktifkan notifikasinya. Kemudian selain juga kita ada akun TikTok, kita juga ada akun Instagram sama ya, namanya Sika Mali Solata BPJS Kesehatan Cabang Makale. Nanti bisa di follow juga. Jadi banyak banget sih informasi konten-konten yang udah kita share. Kalau mau bertanya di kolom komentar juga boleh. Kita juga ada selain banyak banget ya akun kita ya. Ya selain Instagram tadi, selain TikTok kita juga ada YouTube Sika Mali Solata. Sika Mali Solata juga ya. Jadi di situ banyak informasi juga. Kita ada sering tuh share berita positif banyak tuh. Iya, jadi di testimoni yang positif. Jadi di YouTube itu kan kita lebih fokus ke podcast ya. Iya, jadi kalau mau ada yang versi podcastnya, jadi nggak yang live kayak gini, mau nonton yang podcast aja boleh di akun YouTube-nya Sika Mali. Jangan lupa di subscribe, di like, share, dan subscribe. Nah, ini 5 menit terakhir. Apakah masih ada yang, kalau misalkan mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, boleh deh Kak. Jangan sampai nanti kita udah mau close banyak yang bertanya. Biasanya seperti itu Kak. Menit-menit terakhir tuh langsung banyak teng. Ya, jadi ini masih ada kesempatan nih Kak, 5 menit dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin yang baru join tadi kita bahasnya tentang alat bantu kesehatan Kak. Jadi kacamata. Jadi kalau kacamata ngurusnya kayak mana. Jadi mungkin yang telah join mau bertanya boleh Kak ya tentang kacamata, alat alat bantu kesehatan. Jadi gitu. Ya ternyata setiap kita live itu Kak, itu live-nya akan diupload kembali Kak ya di YouTube-nya. Makanya tadi aku informasikan untuk subscribe. Jadi selain podcast sama yang live ini ada juga ya. Jadi rekaman live-nya ada. Jadi setiap kita habis live tiap Jumat itu Kak, itu live-nya akan di-upload ulang di TikTok-nya kita. Jadi kan kita tiap live itu kan angkat tema yang berbeda-beda Kak ya. Betul. Mungkin ada teman-teman yang mau tambah-tambah ilmu terkait dengan BPJS, atau mungkin ada nanti yang mau lamar BPJS Kak. Waduh. Calon-calon pegawai atau tambah-tambah ilmu, boleh tuh Kak nonton di TikToknya kita. Jadi setidaknya ada beribet ya. Ada bayangan sedikit informasi seputar BPJS di tadi di YouTube kita di Sika Mali. Jadi sangat-sangat bermanfaat untuk di subscribe sih. Itu nggak ada ruginya loh Kak ya. Jadi jangan lupa di subscribe, follow akun kita. Ini 3 menit terakhir. Kalau nggak ada yang mau tanya kita live deh. Ngambek di Kak Devi. Iya, di belakang layar ada yang kasih internet. Iya, karena kalian udah gak dengar, aku teruskan ya informasi dari belakang layar. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi kita udah singgung sedikit sih sebenarnya, kalau misalkan mungkin mau bertanya juga kan kita tadi upload banyak konten-konten di sosial media. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan juga, mau langsung di kolom komentar boleh, atau mau DM mungkin nggak mau ketahuan boleh DM boleh juga di DM, nanti kan kita tetap jawab kayak gitu. Tapi ya sembari bertanya jangan lupa di like ya, di share juga boleh Kak kayak gitu. Jadi untuk pelayanan pegawai BPJS itu Kak tidak pelayanan yang di kantor saja, bukan pelayanan online saja. Membalas komentar teman-teman itu juga merupakan suatu pelayanannya kami. Jadi kalau ada yang mau informasi, kalau misalkan Kakak ada yang mau ditanyakan, boleh melalui komentar, Kak pasti akan kami layani dengan sepenuh hati. Iya. Karena kita berharapnya semakin banyak sobat-sobat JKN yang paham seputar BPJS kayak gitu. Iya, jadi kan iya. Iya. 4 tahun membersamai di loket Kak. Bener ya, langsung apa jadikan dari apa nih? Jadikan apa? Iya benar. Jadi intinya kayak gitu lah ya.
Udah lupa nih mau informasi apa tadi. Intinya ya itu, jadi informasi seputar BPJS Kesehatan karena kan banyak ya yang kayak berita-berita yang tidak benar. Jadi kan kalau langsung dari kita informasinya kan lebih valid gitu. Iya benar-benar. Jadi kalau misalnya mungkin ada nih kak yang dapat telepon atau apa, kemudian kemudian mungkin kakak mau bertanya, greget sekali mau bertanya sama BPJS, nah betul kayak ini dapat telepon begini-begini, bantuan dana. Iya dapat bantuan dana atau apa, gitu. kemudian mungkin ini kak boleh nih bertanya di kontennya kita, nanti kami respon kak, atau boleh bertanya di DM, atau mau dicoba di kanal online-nya kami boleh kak. Jadi semuanya itu akan kami layani dengan sepenuh hati, serving with heart. Iya betul. Jadi intinya kalau BPJS ya, kalau misalkan tadi yang aku maksudnya yang ada chat dapat bantuan dana, sekedar informasi kalau dari BPJS memang tidak ada kak ya. Jadi sempat ada yang informasinya dapat bantuan dana segini, itu nggak ada dari BPJS kak. Jadi sangat-sangat tidak ada. Yang ada itu yang iurannya dibayarkan, tapi kalau yang bentuk dana nggak ada. Jadi mumpung kita singgung kita ini, karena kan kayaknya kebanyakan sih yang sekarang itu yang ini penipuan-penipuan. Iya, modus penipuan itu sekarang banyak sekali nih kan metode penipuannya. Jadi kalau misalkan memang ada lebih yang aware, dapat lebih hati-hati lagi terkait dengan informasi. Boleh juga dibantu ingatkan sama biasanya orang tua yang enggak rentan kayak iya, karena mudah percaya. Iya, jadi untuk kita yang masih muda boleh dibantu ingatkan juga sama orang tua. Tetap hati-hati. Apalagi orang tua sekarang kan juga sudah banyak yang biasanya kan penipuannya itu lewat WA nih kak. Nah sekarang orang tua kan sudah banyak yang akses WA juga, jadi boleh tuh dibantu ingatkan kalau ada seperti ini, tidak apa-apa abaikan saja. Ya, jadi intinya tetap hati-hati dengan informasi di luar sana atau yang menggiurkan misalkan ya, yang mengatasnamakan BPJS itu misalkan pemberian uang apa sejauh ini belum ada kak, jadi memang wajib. Mungkin bisa dibahas juga minggu depan tema kita yang kemarin. Oh ya nih udah jam 5 nih, jadi iya, jadi tapi meskipun udah jam 5 kan kita tetap ada setiap Jumat, kita bakal bertemu setiap Jumat sore jam 4. Betul. Nah, di Jumat depan itu kuspil ya apa ya, tentang apa ya? Apa nih temanya? Tema jadi kita, jadi teman-teman yang sudah join ini kan sudah dapat bocoran tema nih. Jadi nanti boleh cari materinya, bertanya nih sama. Betul. Iya benar. Ih, udah disuruh pulang ya, udah nggak jadi deh. Pulang deh. Disuruh pulang deh. pulang. Ya kita udah mau pulang, tapi kita informasikan. Jadi yang join hari ini nanti informasi materi kita di minggu depan itu bakal bahas tentang selisih biaya di rumah sakit. Jadi kan ada yang misalkan mau naik ke VIP kayak mana, mau atau misalkan kelas Iya, apakah kalau dari BPJS itu bisa naik ke VIP kayak gitu-gitu. Intinya nanti kita bakal bahas di live minggu depan. Ini menurut saya pribadi kak sesuatu yang sangat menarik nih kak, karena kadang banyak yang masih bingung terkait dengan ini. Jadi kadang ada yang bilang ini kenapa ini bisa naik kelas, kenapa saya tidak bisa naik kelas. Jadi kan itu masih ada kebimbangan di tengah-tengahnya teman-teman. Itu gimana sih caranya? Jadi bagus nih kak tema live kita minggu depan. Jadi boleh kak di follow TikToknya, di share nanti juga kak. Jadi minggu depan itu kak bisa nih kita, apalagi nih yang selisih ini kak, sesuatu yang paling berkaitan juga dengan BPJS. Iya pasti yang seputar BPJS. Iya, apa sih yang tidak menarik tentang informasi BPJS, pasti semuanya menarik lah ya. Jadi selalu pantengin ya live kita di Jumat depan. Karena ini udah jam 5:02. Kita udah disuruh pulang juga. Ya Kakak Jun sama Kakak Ai. Iya. Terima kasih ya yang udah join hari ini. Jangan bosan-bosan dengan kita. Jangan lupa join lagi di live di minggu depan, dan ini kan masih ada yang 11 standby, minimal dikali 3 lah nanti yang iya. Jadi yang 11 ini wajib menggandeng, bisa dikali 10 juga boleh lah, lebih bagus lagi. 11 ini aja 11 orang ini ada PR-nya nih kak minggu depan. Ya minimal 10 manggil 10. Ya jadi 11 ini panggil 10 orang kayak gitu. Oke, mungkin demikian live kita. Terima kasih ya teman-teman antusiasnya. Terima kasih yang sudah bertanya. Sore hari ini. Mudah-mudahan informasinya bisa benar-benar tersampaikan dan boleh bermanfaat. Terima kasih. Selamat sore dan happy weekend semuanya. Saya Devi undur diri. Udah ya. Bye bye. See you Jumat depan jam 4. Foto.